wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jelang maghrib setelah sholat asar kita bisa gunakan waktu untuk kajian ilmiah. Ini termasuk bagian daripada zikir. Kenapa kita suka bikin kajian jelang maghrib? Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, orang yang sesungguhnya kata Nabi, aku duduk berzikir setelah sholat asar mentok sama maghrib itu lebih aku sukai ketimbang membebaskan 8 budak dari keturunan Nabi Ismail. Artinya apa? Nilainya kajian waktu seperti ini sangat mahal, tentunya dengan kacamata penilaian akhirat. Sedangkan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih berharga ketimbang dunia. Akhirat itu lebih berharga ketimbang dunia. Dan kita dengan iman ini, dengan ilmu agama ini harus seperti orang melihat, seperti orang melihat. Kenapa? Karena yang memberitakannya itu adalah Allah dan Rasulnya. Di dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Kalau diterjemahkan adalah, bukankah kamu telah melihat bagaimana Allah memperbuat tentara bergajah? Itu ayat kan turunnya kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha ingin merusak dan membinasakan Ka'bah, saat itu Nabi sudah lahir apa belum? Belum, ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, bukankah kamu telah melihat bagaimana Allah memperbuat tentara bergajah hancur binasa? Bukankah kamu telah melihat? Sedangkan Nabi tidak melihat dengan mata kepala pada saat itu. Tapi Allah katakan, bukankah kamu telah melihat? Mana rumusnya? Mana melihatnya bagaimana? Begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan kepada kita sebuah berita, itu pasti beritanya sangat akurat dan sudah pasti terjadi. Kita harus lebih percaya berita Allah ketimbang apa yang kita lihat. Bahkan, ya, kita harus lebih percaya berita yang Allah sampaikan kepada kita melebihi percaya kita kepada dengan mata dan pendengaran kita. Bisa paham nggak nih? Kalau kita melihat sebuah berita, mata kepala kita ngelihat, yakin nggak? Yakin. Tapi kita harus melebihi yakin lagi, sekalipun kita nggak melihat, sekalipun kita nggak mendengar. Kapan? Ketika yang bikin mata, yang bikin kuping kita ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beritanya kepada kita. Maka manzilah, kedudukan berita Allah itu lebih harus kita yakini ketimbang melebihi dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Makanya peristiwa bergajah itu
Meskipun Nabi tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi Allah yang memberitakan. Allah yang memberitakan kepada Nabi itu harus lebih diyakini ketimbang dengan melihat dengan mata kepala sendiri. Maka dikatakan alam tara, bukankah kamu telah melihat? Karena Allah sudah ngasih kabar, berarti kita harus ya yakin. Nah, begitu juga dengan alam akhirat. Sekalipun mata kepala kita tidak melihat, tapi Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada segala dunia ini. Karenanya kita persiapan untuk bahagia di sana. Kalau orang harus bekerja 8 jam sehari demi apa? Demi masa tua. Masa tua berapa lama sih? Ya paling masa tua, masa non aktifnya 4-5 tahun, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk masa 4-5 tahun itu dia harus menabung dari muda, bekerja 8 jam. Kalaulah untuk masa tua kita harus menabung dari sekarang, bekerja, berpikir, menguras tenaga, menguras pikiran, kadang cekcok dengan tetangga, kadang harus marah-marah, kadang-kadang harus menelan ludah, kadang-kadang harus menerima beban, kadang-kadang si malakama, macam-macam urusan kita. Demi apa? Demi senang di masa tua. Kalau untuk masa tua yang singkat itu kita mau bersiap-siap, kenapa tidak mau mempersiapkan secara serius ya kepada hal-hal yang abadi kebahagiaannya, yaitu akhirat. Maka tidak ada yang memotivasi kita untuk bisa langgeng berbuat kebaikan, siap senantiasa aktif dalam mempersiapkan bekal kehidupan abadi bahagia di akhirat, kecuali kita harus cari kawan. Maka bab yang kita bahas ini adalah bab mencari kawan. Almar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah. Seseorang itu bergantung agama kawannya. Kalau agama kawannya kuat, kalau agamanya bagus, taat, maka dia akan ikut. Oleh karena itu jiwa kita ini jiwa pengikut. Kalau kita udah tahu seperti itu, maka kita harus aktifkan diri hadir di pengajian-pengajian. Karena pengajianlah tempat kita mencas kita punya semangat. Jangan kita berasa dewasa sendiri, saya juga bisa ngatur. Enggak, kita ini jiwanya jiwa lalai. Maka dengan adanya pengajian itu menyuntik semangat, mendorong kemauan kembali. Ketika kita tidak punya kawan yang menyemangati, cari majelis. Karena di situ ada kitab-kitab para ulama yang dibaca, itu ada orang-orang soleh yang siap menghantarkan kita kepada tujuan abadi, tujuan bahagia abadi. Jadi di sini penting sekali mencari kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada hadis yang ke-9. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Wa fi riwayatin qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasul, ada orang senang banget dengan ulama, senang banget ya dengan orang soleh, yuhibbul qaum, walamma yalhaq bihim, tapi perbuatannya nggak sama dengan orang yang mereka cintai itu." Lama itu huruf amil jawazim. Tugasnya lama itu apa? Nafyul madhi al mustamir. Ada huruf jazam lam dan lama. Kalau lam artinya tidak, dia menafikan masa lalu saja.
lam akul, saya tidak makan kemarin. Sekarang bisa jadi udah makan. Tapi kalau lamma akul itu tadi tidak makan sampai ketika dia mengucapkan dia juga belum makan. Paham nih? Nah, lamma yalhaq bihim, ada orang mencintai kelompok orang soleh, ulama-ulama dicintai, senang resep aja sama ulama. Walamma yalhaq bihim, tapi dia tidak bisa menyusul amalan mereka. Sampai sekarang nggak bisa nyusul, cuman cinta senang banget sama ulama resep. Ya Rasul, nasib orang itu gimana nanti di akhirat? Maka kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang berkumpul bersama orang yang dia cintai. Yang penting masuk kelompok surganya sama. Ya tentunya untuk derajatnya, kamarnya ya beda lah, bergantung biqadri amal mereka, amalihim. Tapi untuk apa namanya, gedungnya istilahnya nanti di akhirat itu disamain. Ya mungkin ulama di lantai berapa, ya kita di lantai yang lain. Yang penting sudah kumpul di surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Ini salah satu amalan yang nilainya berat, yaitu amal batin yang namanya mahabbah, cinta. Itu nggak bisa dibohongin. Ya, yang dimaksud dengan al-mahabbah, cinta yang menyertakan orang dengan yang dicintai apa? Itu at-ta'ah. Dia siap mengikuti dalam bentuk ketaatan dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh orang yang dia cintai itu. Hanya kemampuannya tentu di bawah kemampuan orang yang ia cintai. Maka alhamdulillah ya, kita ada sanad lah, ada mata rantai keguruan dengan Habib Anis, ya, dengan Habib Alwi, dengan Habib Ali Al-Habib Durar, terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dipegang nih, ini mata rantai, ini mata rantai emas, ya, kita nebeng di sini. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Ada orang Arabi, kalau orang Arab itu keturunan Nabi Ismail, Arab. Kalau Arabi ini ya orang dusun. Dia seorang dusun datang kepada Rasulullah, kampung jauh ya. Langsung aja datang nanya, mata sa'ah, hari kiamat kapan ya Rasul? Ini peristiwa besar ini. Kata Rasulullah, ma'adattalah, nanti siap apa? Maksudnya apa? Di hari kiamat itu orang yang nggak beramal soleh bakal celaka, yang banyak dosanya juga bakal celaka, nggak cukup bekal, celaka. Jadi harus diproses tenaga. Ente memang udah siap mati aja kayaknya. Nanya kapan hari kiamat, emang udah berapa banyak apa yang kau sudah persiapkan? Wa ma'adattalaha. Qala hubbullah wa rasulih. Jawabnya enteng. Kata pensyarah, ditanya apa yang kau sudah persiapkan, dia tahu amalan saya nggak cukup buat selamat di surga, selamat di hari kiamat. Tapi saya cuman satu yang punya, ya Rasul, apa? Cinta Allah, cinta Rasul. Layaknya seperti ini. Ada panitia mau ziarah Wali Songo gitu. Tanggalnya berangkat berapa? Tanggal 18, tanggal 20 Desember. Sebelum 25, tak kalau 25 nggak bisa keluar. Tanggal 20 Desember. Diumumin data tanggal 20. Ini ada yang kagak punya duit datang mau panitia. Udah ketahuan ini orang udah modelnya udah kagak punya modal, dan nanya gini, panitia
Ya apa? Ziarah kapan? Emang nanya udah siap apa? Dijawab apa? Aneh saya emang nggak punya duit. Cuman anak kenal akrab nih sama yang punya perusahaan bis, teman aneh banget. Nah terus penginapan di tempat ziarah anak kenal banget, akrab banget mana. Nah, kira-kira diajak nggak tuh? Kira-kira diajak, itu bis belum dipesan. Boleh dong. Ya. Biasanya harga 12 juta, ini cuma 10 juta. Dia nggak punya duit, cuman karena model kenal aja. Di sana juga yang biasanya hotel kagak dapat ditelepon jarak jauh tanpa DP, ini karena dengan jasanya dia bisa nggak punya duit. Modal apa? Modal kenal, modal akrab. Di akhirat juga begitu. Ya Rasulullah, ya kalau soal amalan mah saya nggak bisa dah, kayaknya ngenes juga. Tapi kalau untuk di akhirat saya punya modal satu, saya cinta banget sama engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya buktikan cinta saya ini, saya siap taat. Tapi kalau amalan emang saya kagak banyak dah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Ngikut dah di bis dah, bareng nanti. Kamu nggak bayar, ya orang yang bayar sama tempatnya nanti. Ya cuman ya kamu nggak bayar, wajarlah di belakang duduk dekat ban juga nggak apa-apa ya, yang penting nyampe kan gitu. Ya, almaru ma'aman anta ma'aman ahbabta, kata Rasul. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Udah, cintai para ulama, jangan tinggalkan majelis mereka. Mereka maulid, kita maulid. Sekalipun kualitas maulid kita berbeda dengan kualitas mereka. Mereka salat tahajud, kita salat tahajud. Meskipun kualitas salat tahajud kita beda dengan salat tahajud mereka. Mereka bikin hadir pengajian, kita ikut bikin pengajian, hadir pengajian. Sekalipun kualitas kita beda dengan kualitas mereka. Mereka tahlilan, kita tahlilan. Mereka ziarah, kita ziarah. Apa yang mereka lakukan kita ikut. Sekalipun kualitasnya tidak sama, insya Allah di akhirat kita bakal bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain, ma'adatul laha min kasiri saumin. Kata sahabat ini, aku enggak nyiapin banyak puasa, wala salatin, enggak banyak salat, enggak banyak sedekah, tapi aku punya satu keistimewaan, cinta Allah dan Rasulnya. Jadi luar biasa. Cinta itu membuat seseorang bisa bersama dengan yang dicintainya. Maka celaka kalau yang dicintai itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kagak sunat, orang-orang yang kagak ngerti mandi janabat, modal ganteng doang gitu, artis-artis jadikan idola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngerinya mati dalam keadaan mencintai mereka. Kumpullah mereka di situ. Jadi semoga kita ditambatkan kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang hatinya apabila tidak mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka akan condong hatinya diisi mencintai orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kerugian dan kebinasan bakal menghadang mereka. Iqra'u hadzal hadis.